Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Sore ini saya ingin berbicara dari Roma pasal 1 ayat 17b yang berbunyi begini. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, bagian firman yang pendek ini penting. Ditulis sampai 4 kali di dalam Alkitab. Pertama-tama ditulis oleh Nabi Habakuk. Kemudian diulangi lagi di dalam surat Roma yang kita baca tadi, dalam surat Galatia, dan dalam surat Ibrani. Kalau satu pernyataan atau satu perintah atau satu janji Allah, apapun yang tertulis dalam Alkitab sampai diulangi 4 kali, itu satu hal yang sangat penting, perlu perhatian dari kita semuanya. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang percaya bahwa Allah itu ada, tetapi dia tidak punya pemikiran Allah itu seperti apa. Lalu juga biasanya juga tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Paling-paling mereka akan berkata, ya selama saya berbuat baik kan sudah, tidak jahati orang kan sudah. Saudara, itu berbeda dengan orang yang percaya kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, dia percaya pada apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Berarti dia tidak hidup semuanya sendiri, tapi hidup dalam pimpinan Allah sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya dia dijadikan orang benar oleh Allah. Dengan perkataan lain, orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh imannya, diselamatkan karena dia percaya pada apa yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu keselamatan karena percaya kepada korban penebusan Tuhan Yesus Kristus. Hidup orang benar itu dimulai atau bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman. Ya, bertolak dari iman, dipimpin kepada iman. Bertolak dari kebenaran, dipimpin oleh iman ke dalam kebenaran. Karena itu dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Saudara, orang yang hidup oleh iman, dia akan berpikir sesuai dengan imannya. Pikirannya di dalam Alkitab dikatakan diperbarui. Sekarang pikirannya sesuai dengan imannya. Berarti dia berpikir dalam pimpinan Allah, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dia berpikir sedemikian rupa, tidak menyimpang dari firman Allah dalam Alkitab. Kemudian dia merencanakan dengan iman. Berarti rencana hidupnya disusun sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak bikin rencana kehidupan semuanya sendiri, tapi bertolak dari imannya. Maka dia menyusun rencana hidupnya sesuai dengan yang ditulis dalam firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan. Kemudian dia melakukan sesuai dengan imannya. Orang yang hidup oleh iman, dia tahu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia bertindak sesuai dengan imannya, berarti dia percaya pada kuasa Allah. Kemudian dia menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai segala sesuatu yang terjadi seizin Allah untuk kebaikannya. Maka dia tidak pernah menggerutu, dia tidak akan bersungut-sungut. Dan yang terakhir, kalaupun dia mati, maka dia mati di dalam kehendak Allah. Saudara, orang benar akan hidup oleh imannya karena segala aspek kehidupannya, dari pikirannya, rencananya, perbuatannya, sikap hidupnya, semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan mati pun di dalam kehendak Allah.
Saudara, mari kita belajar menyesuaikan pikiran kita, mengatur pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar mengatur rencana hidup kita tidak semaunya sendiri, tapi mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bertindak sesuai dengan iman kita, karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan terimalah segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai kebaikan, karena Allah menjadikannya baik bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti renungan senja ini. Amin.